Bro Bernard sering kali ingatkan kepada pasar gitu ya dalam clubhouse tiap pagi bahwa sell in May itu benar-benar terjadi di tahun 2002 ini dan ternyata memang benar-benar terjadi gitu ya. Yes. Banyak sekali koreksi yang terjadi di market gitu. Nah, jadi banyak yang bertanya nih untuk koreksi dari indeks harga saham gabungan. Apakah semata-mata itu cuma terjadi karena Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga atau memang ini adalah apa ya, sentimen tahunan begitu ya, yang memang setiap bulan Mei itu selalu terjadi koreksi. Nah, ini pandangan dari Bro Bernard sendiri seperti apa nih? Oke, terima kasih Bu Daniel. Jadi memang saya sudah mengingatkan berkali-kali ya di Clubhouse bahwa akhir Juli sebaiknya Mm-mm. kita melakukan aktivitas taking profit. Mengapa? Karena memang aktivitas sell on May itu biasa terjadi di bulan Mei. Dan banyak asumsi yang beranggapan kenapa ini terjadi tahun-tahun sebelumnya juga, karena banyak fund manager atau hedge fund manager di luar sana yang akan beranjak ke liburan mulai musim panas, sehingga mereka memindahkan Mm-hmm. portofolionya dari stock market ke instrumen yang lebih aman lainnya seperti bond Mm-hmm. ataupun time deposit. Tetapi untuk tahun ini, spesial di tahun 2022, ada berbagai sentimen yang melatar belakangi terjadinya sell on May yang sangat besar. Bahkan IHSG yang sebelumnya Mm-hmm. sempat menyentuh all time high di bulan April di angka 7.300, sempat terkoreksi bahkan ke area 6.500-an. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama Yeah. adalah kaitan mengenai inflasi yang tidak terkendali di berbagai belahan dunia. Di mana kita melihat di bulan Maret inflasi di Amerika Serikat di angka 8,5% dan di bulan April ini di angka 8,3%, masih cukup tinggi. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan komoditas sehingga mengakibatkan COGS atau cost of goods sold dari emiten-emiten lainnya juga Mm-hmm. meningkat produksinya sebagai akibat dari kenaikan emiten-emiten atau kenaikan dari harga pertambangan, mulai dari minyak bumi, nikel, timah, batu bara, semua mengalami kenaikan harga. Mengapa ini bisa mengalami kenaikan harga? Karena adanya perang dagang atau perang real antara Mm-hmm. Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan berbagai kecaman dari berbagai penjuru dunia ini datang ke Rusia, sehingga banyak sanksi Mm-hmm. ekonomi dilakukan di Rusia, mulai dari negara NATO, Uni Eropa nggak boleh ambil barang atau ambil Mm-hmm. komoditas dari Eropa, sehingga mereka terpaksa mengambil komoditas dari negara lain. Dengan supply yang terbatas, padahal Rusia merupakan salah satu negara pemasok komoditas terbesar dunia, mengakibatkan ada supply shock, jadi supply-nya dikit, Supply demandnya shock ya. banyak. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah kenaikan harga komoditas yang mengakibatkan inflasi tidak terkendali, bukan hanya di Amerika Serikat, tapi berbagai belahan dunia lainnya. Lalu, untuk mengendalikan inflasi ini, apa yang dilakukan oleh The Fed? The Mm-hmm. Fed melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah menaikkan suku bunga yang sangat ekstrim dari 0,5% menjadi 1%. Sehingga ini menimbulkan Mm-hmm. kepanikan pasar, sehingga banyak investor mulai melakukan aktivitas taking profit dari saham pindah ke instrumen lebih aman, time deposit ataupun obligasi ataupun instrumen lebih aman lainnya atau stay cash, istilahnya seperti itu. Dan kebijakan kenaikan suku bunga ini juga tidak hanya diberlakukan di Amerika Serikat sana, tapi di berbagai belahan dunia sudah mulai dilakukan. Dan yang perlu kita perhatikan nih buat para cuan troopers, nanti di tanggal 23 dan 24 Mei, dicatat ya, 23 sampai 24 Mei akan ada namanya rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan menentukan kurang lebih kenaikan suku bunga di kisaran berapa. Berbagai media menyatakan kenaikan suku bunga bisa mencapai 0,75% atau menjadi di area 4,25%. Nah, inilah kekhawatiran oleh pasar ini masih wait and see. Kira-kira kenaikan suku bunga Indonesia berapa nih? Kalau misalnya kenaikan cukup ekstrim, lebih dari 0,5% atau 0,5%, ini mungkin akan menimbulkan shock di market. Tetapi menurut pandangan saya, ketika pengumuman RDGPI diumumkan, ini malah menjadi momen kita mulai bisa melakukan aktivitas buy on weakness, terutama saham-saham seperti saham-saham di sektor perbankan. Kemudian yang kedua adalah kaitannya mengenai kebijakan China. China membuat kebijakan yang mengakibatkan WHO pun mengecam, yaitu kebijakan zero COVID. Artinya apa? Betul. Kalau COVID-nya nggak zero di China sana, mereka akan melakukan lockdown, akan melakukan pembatasan aktivitas. Nah, dengan pembatasan aktivitas di China sana, ini bisa berdampak bahwa negara-negara yang bergantung
cadangan devisanya dari China sana akan terdampak. Salah satunya adalah Indonesia, yang mana Indonesia ini banyak melakukan ekspor ke China, mulai dari batu bara, komoditas, ataupun berbagai produk lainnya. Ini bisa terdampak cukup signifikan. Nah, oleh karena itu, tidak heran waktu itu sempat saham-saham komoditas seperti gold mengalami penurunan karena demand dari China itu berkurang. Nah, dua hal ini yang dan titik kunci, titik balik IHSG diperkirakan di tanggal 23 sampai 24 Mei. Tetapi sebagai intermezzo ya, juga kita sekarang sudah berada di Mercury retrograde ya. Di tanggal 10 Mei sampai 2 Juni, aku juga sempat searching-searching di mana biasanya Mercury retrograde ini mengakibatkan orang itu ada miskomunikasi, masalah teknologi, kemudian ada kaitannya mengenai orang lebih galau, lebih indecisive, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, biasanya ketika Mercury retrograde ini jalan, market juga terdampak, lebih volatile. Nah, itu mungkin intermezzonya. Tapi dampak yang cukup signifikan yaitu yang pertama kaitan mengenai inflasi menyebabkan naik suku bunga akibat harga komoditas yang melonjak. Apalagi ekonomi mulai hidup setelah COVID-19, dan yang kedua adalah kaitan mengenai kebijakan zero COVID di China. Nah, mungkin nanti kita akan bahas juga nih, kira-kira pandangan saya pergerakan IHSG di angka berapa nih? Hingga... Wah, ini menarik. Tapi jangan langsung dijawab dulu nih, Bro Bernard. Ini harus di-teaser dikit gitu ya, supaya para cuan troopers kita ini ngikut nih sampai akhir nih, kan pasti akan dikasih clue-nya oleh Bro Bernard. Tapi ini menarik untuk ngobrolin tentang Mercury retrograde gitu ya, karena kan tadi saya juga sempat ngecek dari Instagram story-nya Bro Bernard juga, ini ngebahas tentang Mercury retrograde. Ini kayaknya satu topik tema yang baru gitu yang mewarnai pergerakan pasar kita hari ini. Itu apa sih sebenarnya Mercury retrograde itu yang perlu diperhatikan nih oleh para cuan troopers kita? Oke, jadi Mercury retrograde itu merupakan suatu fenomena alam ya, di mana bumi dan matahari itu sejajar. Itu kejadian tahun mungkin di kisaran 3 sampai 4 kali. Dan di situ banyak menimbulkan istilahnya gangguan sinyal, gangguan telekomunikasi, gangguan perangkat, dan juga gangguan komunikasi antar orang, sehingga banyak adanya miscommunication, sehingga mengakibatkan orang itu menjadi lebih galau. Kalau teman-teman bisa cek di Google apa itu Mercury retrograde. Nah, karena orang itu lebih nggak stabil di masa ini, banyak research, bahkan saya lihat ada banyak research yang menyatakan bahwa ketika Mercury retrograde terjadi, memang capital market lebih volatile. Kenapa? Karena namanya capital market, yang melakukan trading pun juga manusia-manusia. Sehingga mereka banyak melakukan aktivitas impulsif, salah satunya berakibat terhadap market yang volatile. Bahkan kita lihat sejak 10 Mei ketika Mercury retrograde terjadi sampai sekarang IHSG turun belasan persen. Dan ini belum berakhir. Kalau dari si Mercury retrograde-nya akan berakhir tanggal 2 Juni nanti. 10 Mei sampai 2 Juni. Teman-teman bisa perhatikan. Dan ini deket-deket nih dengan arah dengan keputusan BI di tanggal 23-24. Nanti kita lihat kondisi market 24-26 gimana. Nah, nanti kita bisa mulai weakness di akhir Mei. Saya selalu bilang 20-an Mei setelah RDG, mungkin nanti kita bisa mulai cicil beli. Karena potensially IHSG di bulan Juni dan Juli, pandangan saya bisa akan melanjutkan trennya. Karena mengapa? Pemulihan ekonomi Indonesia udah mulai terjadi. Kemudian kedua, kita melihat bahwa kasus COVID-19 sudah terkendali, China juga sudah mulai beberapa kota dibuka lockdown-nya. Dan yang ketiga, negara kita proxy to komoditas, harga komoditas masih tinggi. Selama perang antara Rusia dan Ukraina berlangsung, kita ke bagian berkah. Nah, oleh karena itu, komoditas berkilau, daya beli masyarakat naik, banyak orang kaya baru, mereka akan melakukan spending. Nah, spending inilah yang mengakibatkan perekonomian kita bisa beranjak menjadi lebih baik. Begitu, Bro Daniel. Nah, berarti Bro Bernard, kalau kita lihat pergerakan market ya di sepanjang pekan ini kan sama sekali nggak dikasih napas gitu ya. Dari hari Senin sampai hari Jumat semuanya merah gitu. Nah, ini apakah sebenarnya jadi satu momentum gitu ya, satu momentum untuk sebenarnya kita mengkoleksi gitu, atau di pekan depan Bro Bernard ngelihat ini koreksi masih akan tetap terjadi gitu di indeks harga saham gabungan kita? Despite dari yang penjelasan Bro Bernard tadi jelasin, sebenarnya kan kalau kita dilihat dari sisi fundamental, dari sisi ekonomi makro, itu sebenarnya kita baik-baik aja gitu. Yes.
Nah, kalau menurut pandangan saya, market masih akan volatile sampai nanti RJK. Sekali lagi saya ingatkan di tanggal 3 sampai 24 Mei. Oleh karena itu, untuk beberapa hari ke depan, IHSG ini masih diproyeksikan akan menguji area MA 200-nya di kisaran area 6590. Sekali lagi, IHSG akan di area MA 200-nya di area 6590 yang hari ini sempat terjebol, tapi akhirnya mampu bangkit. Nah, range pergerakannya beberapa hari ke depan mungkin di area 6595 sampai MA 100 yang 3 hari lalu itu sempat akan terjebol ke atas tapi nggak kuat. Nah, areanya di kisaran berapa? Di area 6850. Jadi range-nya di antara 6590 6850. Tetapi jika aksi sell off kembali terjadi dan dia bisa break dari MA 200-nya, ada beberapa support selanjutnya yang bisa diperhatikan, yakni di area 6480 di kisaran itu, dan di area 6350. Kalau menurut pandangan saya di dekat-dekat area 6480 6500 ini kita udah bisa mulai cicil beli. Kita sebenarnya nggak berharap terjadi, tapi kalau potensi terjadi ke situ, ya kita mulai bisa cicil-cicil. Tapi kalau teman-teman yang trading, paling penting adalah money management, kurangi porsi, jangan sampai trading lebih dari 25 atau 50% dari porsi trading. Lakukan sell on strength ketika menyentuh resisten kuat. Nah, kalau IHSG sendiri resisten kuatnya di MA 100 masih sulit, support kuatnya sekarang masih di MA 200-nya yang saya sampaikan tadi. Tetapi untuk akhir bulan Mei setelah RDG ada, teman-teman yang investor bisa mulai melakukan beli cicil di area support kuat untuk saham big banks. Karena big banks kalau IHSG pulih, yang pertama pulih adalah big banks. Kalau teman-teman suka trading commodities is very nice seperti gold ataupun saham-saham teknologi yang udah mulai bottoming, terkoreksi cukup signifikan, kemudian udah mulai ada rejection di area support kuatnya, kita bisa lakukan spekulatif buy, tetapi sekali lagi dengan pembatasan risiko. Karena saham teknologi biasanya ketika suku bunga tinggi, masyarakat atau investor akan cenderung beralih dari growth stock ke value stock. Growth stock ditinggalkan, tapi kita lihat nih, kalau udah bottoming nih growth stocknya atau tech stocknya udah cheap enough, nah ini kita bisa consider untuk lakukan pembelian. Seperti itu, Bro Daniel. Wah, ini mantap banget nih. Belum apa-apa udah dikasih clue-nya banyak banget. Ini sektor perbankan, sektor teknologi. Nah, Bro Bernard, ini kita lanjutin lagi ya diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan sektor perbankan dan juga sektor teknologi. Saya mulai dari yang perbankan dulu nih. Ada 3. Ada 3. Iya, ada komoditas juga. Kita mulai dari banking, teknologi, dan juga yang terakhir nanti komoditas. Ini kebetulan ada pertanyaan dari cuan troopers kita Yantikom, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI. Itu buy-nya strateginya seperti apa? Di level-level berapa yang perlu sebenarnya diperhatikan oleh para cuan troopers untuk mengkoleksi nih? Karena kan tadi Bro Bernard bilang yang paling pertama rebound ini pasti akan big banks kita ya, blue chip kita. Nah, ini rekomendasinya seperti apa nih Bro Bernard? Oke, yang pertama untuk BCA. BCA ini kita lihat udah menguji support kuatnya di MA 200 di kisaran area 7.300 sampai 7.250. Kita bisa cicil tahap pertama 72 sampai 73 is a good price. Tapi sekali lagi lakukan beli cicil karena takutnya ada potensi penurunan selanjutnya. Untuk support selanjutnya yang bisa diperhatikan adalah di kisaran area 7.000 sampai 7.100. Jadi 2 area ini untuk cicil sampai nanti tanggal 20-an Mei. Nanti Juli market cenderung rebound. Biasanya seperti itu. Ketika sell off terjadi, biasanya market rebound. Habis itu volatile lagi di bulan Agustus September. Agak turun, nanti bisa Oktober nanti. That's why kalau teman-teman selalu ingat, saya sampai di saham pagi, di IG Live, saya selalu bilang, sell on Mei setelah beres 20-an minggu terakhir Mei, kita bisa beli, dan biasanya saya Oktober, awal Oktober sampai minggu kedua, minggu ketiga, itu kita bisa mulai beli lagi di IHSG, karena itu merupakan good timing, biasanya seperti itu. Nah, saya sudah sampaikan 2 titik ya untuk BCA, tapi sekali lagi, saya secara fundamental untuk perusahaan, kalau BCA kan valuation-nya cukup mahal ya, cukup premium. Kalau teman-teman pengennya lebih murah, bisa perhatikan BBRI. BBRI area yang bisa mulai beli di kisaran area 4250
Kemudian bisa 4250. di area 4100, sekitar 4100 dan 4250. Dan BBNI, cost andalan saya biasanya BRI BNI, teman-teman pasti sudah tahu yang di sini. Untuk BBNI teman-teman bisa perhatikan di area 8000 dan next-nya di kisar 7600. Itu titik-titik yang bisa diperhatikan. BCA, BRI, BNI. Pilih salah satu atau dua aja untuk sektor perbankan. Gitu. Menarik sekali nih. Nah, ini kan untuk yang ekonomi masih bagus banget sektor perbankan. Kenapa, Daniel? Karena kita melihat saat ini bisnis sudah mulai jalan. Bank-bank udah nggak gitu takut untuk menyalurkan kreditnya. Kita lihat tahun lalu tuh likuiditas bank itu gede banget. Kenapa? Karena mereka takut naruh duit ke perusahaan-perusahaan atau ke UMKM karena ekonomi belum pulih, masih lockdown, dan sebagainya. Tapi tahun 2022 ini duitnya likuiditas yang banyak tadi itu, yang kebanyakan bank itu taruh di bond, bondnya mungkin dijual, mereka akan langsung salurkan ke kredit. Nah, ini akan mengakibatkan margin dari perbankan di tahun 2022 ini akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan top 3 besar, top 2 big saya adalah BRI dan BNI. BCA tadi hanya nambah-nambah aja, tadi ada yang nanya seperti itu. Oke, BRI dan BNI gitu ya. Jangan lupa dicatat nih, Cuan Troopers. Nah, ini saya pengen nanya juga nih terkait dengan banking sendiri gitu ya. Dan banyak ditanyakan juga oleh para Cuan Troopers kita ternyata di Telegram nih yang pada kritis-kritis nih, Bro Bernard. Di Telegram tuh banyak yang nanya. Nah, kalau nanti Bank Indonesia menaikkan suku bunga gitu ya di tanggal 20-an Mei bulan ini, apakah itu tidak akan meningkatkan risiko dari non-performing loan perbankan gitu, Bro Bernard? Dan kalau NPL perbankan ini meningkat, otomatis kan ini bisa menjadi satu ancaman gitu bagi bank-bank besar kita. Nih gimana nih penjelasannya sebenarnya, Bro Bernard? Jadi di tahun 2022 ini story-nya pemulihan ekonomi. Ini masih terjadi. Apalagi kita lihat komoditi boom. Komoditi boom mengakibatkan kita surplus secara devisa, banyak dari masyarakat. Nah, mereka masukin tabungan, mungkin tabungan bunganya lebih tinggi, tentu saja. Tapi kredit yang diberikan kepada masyarakat juga tentu saja akan naik, sehingga spread-nya potentially terjaga, karena mereka akan pasti kenaikan bunga ke kreditor, istilahnya seperti itu. Tapi akankah mereka itu sanggup untuk membayarnya, untuk mencegah NPL? Pasti sanggup, karena perekonomian udah lebih membaik dibandingkan tahun lalu. On-off, tahun ini kita nggak ada off, cuma Omikron kemarin. Ntar akan terus. Kemudian yang kedua, supaya duit banyak karena komoditi boom, daya beli masyarakat meningkat, sektor-sektor real berjalan, restoran mulai rame, UMKM mulai rame, Tokopedia mulai rame yang belanja. Nah, oleh karena itu, saya misalnya NPL meningkat pun tidak akan cukup signifikan, tetapi profit margin-nya inilah yang akan kita highlight, akan lebih besar dibandingkan hal yang terjadi seperti itu. Oke, walaupun mungkin ini ada risiko NPL naik, tapi profit margin daripada perbankan juga ini diharapkan meningkatnya jauh lebih tinggi gitu ya daripada risiko NPL yang akan terjadi. Nah, ini menarik berarti untuk para Cuan Troopers memperhatikan big banks kita. Tadi ada BBRI dan BBNI gitu ya yang sudah di-highlight oleh Bro Bernard gitu. BBCA ini buat nambah-nambah lah gitu ya untuk portofolionya. Lumayan ya kalau cuan nih para Cuan Troopers kita. Nah, indeks. Jadi biasa kalau indeks biasa ngikut selain BCA. Pasti BCA-nya juga naik, betul sekali. Nah, Bro Bernard, kalau kita lihat dari sisi perbankan yang sedikit berbeda gitu ya. On the other hand, kan ada perbankan digital nih yang di tahun lalu sudah mewarnai indeks harga saham gabungan kita. Ada BBHI lah, ada BBYB gitu ya yang banyak kita obrolin juga ini terkait dengan pergerakannya seperti apa. Nah, dan bank-bank digital lainnya gitu. Nah, ini nasibnya di tengah-tengah kenaikan suku bunga ini nanti akan seperti apa? Ini ada kebetulan juga Cuan Troopers kita yang nanya nih karena dari BBYB katanya udah koreksi tadi sempat ke 1100 ditutup di 1200-an. Oke, jadi begini. Tolak ukur penilaian terhadap bank konvensional dan bank digital dari sudut pandang investor. Kalau dari sudut pandang investor, kita menilai suatu perbankan itu oke atau enggak yang konvensional, kita lihat dari book value, kenaikan earnings-nya,
dan lain sebagainya. Tetapi untuk perbankan digital yang kita ukur, yang pertama, mereka itu diproyeksikan ke depannya akan memiliki return on asset yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan yang konvensional. Kedua, bagaimana supaya mendapat ROI yang bagus adalah yang pertama, growth-nya harus banyak. Karena tujuan mereka untuk untap the unbankable people. Growth-nya harus banyak. Dan yang kedua, mereka memiliki produk yang juga komprehensif, nggak kalah dengan perbankan konvensional di aplikasinya. Dan untuk strategi pemilihan sahamnya bagaimana? Strategi pemilihan saham yang menurut pandangan saya, yang fundamentalnya solid, yaitu tadi saya sebutkan user growth, kemudian fiturnya lengkap, produknya lengkap, dan yang selanjutnya perlu kita perhatikan adalah saham yang udah jatuh banyak, kemudian ada rejection di area support. Itu reward to risk ratio-nya lebih menarik. Nah, yang baru saya highlight hari ini, yang mulai ada tekanan beli dengan volume, adalah BBYB. BBYB kita lihat area support kuatnya di 1130. Hari ini area di 1180, tapi nggak sampai 1130 udah dari rejection. Dengan volume yang cukup besar, sehingga terbentuklah candle hijau pada perdagangan hari ini. Nah, ini bisa menjadi area untuk spekulatif buy, tetapi sekali lagi untuk digital saat ini posisinya rawan, sehingga disiplin stop loss itu penting untuk dilakukan oleh para trader untuk saham-saham digital. Oke, apalagi ke depannya hubungan akan meningkat. Jadi area support 130 sudah spekulatif buy dengan area stop loss di 1100. Kita lihat area resisten-resistennya untuk di BBYB adalah di kisaran area 1380 dan nextnya di kisaran 1500. Itu bisa diperhatikan. Inflow cukup besar untuk BBYB hari ini, terutama dari broker-broker asing. Wah, menarik banget nih untuk BBYB karena kan kita mengetahui juga ini ada sentimen fundamental untuk BBYB, nanti akan ada red issue juga gitu ya, katanya nilainya di kisaran 5 triliun rupiah gitu. Nah, apakah ini nanti bisa menjadi satu optimisme bagi para investor untuk kemudian mengakumulasi nih, Bro Bernard? Pandangannya seperti apa nih untuk BBYB? Nah, untuk red issue itu saja kita akan melihat nanti harga red issue-nya berapa setelah mendapatkan surat jika itu yang perlu kita tunggu. Jadi tunggu keputusan tersebut, tetapi untuk harga sekarang reward to risk ratio cukup menarik, tetapi dengan sekali lagi pembatasan risiko. Itu yang perlu saya tekankan. Karena kondisi market volatile ini, terutama saham-saham digital di saat suku bunga tinggi, di saat inflasi tinggi, biasanya mereka yang akan tertekan. Seperti itu, Bro Daniel. Baik, Bro Bernard, kita geser sedikit ke bank digital yang jadi tetangganya gitu ya, yang juga nggak kalah terkenal itu ada Arto. Bank di emiten Arto sendiri kita kan lihat ini harganya hari ini menyentuh ARB gitu ya, ARB di bawah 10.000, di kisaran 8 ribuan gitu. Nah, ini gimana nih nasibnya Arto ini ke depannya? Karena ada cuan troopers kita yang nanya, ini terkait dengan Arto, ini Arto arahnya ke mana gitu katanya, Bro Bernard. Arto ini masih belum ada rejection ya, Bro Daniel ya, dan kita lihat dia jebol area kisaran 9.000 ya, dia jebol area 9.000 itu lumayan krusial ya sebetulnya ya. Jadi nanti ada support yang bisa diuji di kisaran area 6.800. Tapi jangan spekulasi dulu, itu support yang tidak begitu kuat. Jadi kita lihat dulu ada rejection tidak di area 6.800. Kalau tidak, dia ada potensi nanti ke kisaran area 5.550. Jadi kita tunggu rejectionnya, jangan langsung masuk. Karena trennya sih udah patah dari 9.000 itu udah jebol, itu masih jauh tajahan selanjutnya yang saya sampaikan tadi di kisaran area 6.800. Baik, berarti kalau kita lihat ke banking, sebenarnya ini yang bisa kita simpulkan sedikit ya, Bro Bernard, itu lebih baik kita ngelihat yang ke blue chip dulu ya, karena kan blue chip ini sebenarnya yang menjadi penggerak indeks gitu ya, dan kita menantikan juga nanti di tanggal 20-an nanti ya, setelah Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Kalau pandangan saya, mayoritas Porto bisa dipuji, tapi saham-saham teknologi itu bisa menjadi alpha stock buat teman-teman sekalian. Apa itu alpha? Walaupun porsinya dikit, tetapi kenaikannya bisa lebih signifikan dibanding dengan saham blue chip. Walaupun menurut pandangan saya, kalau akhir Mei ini
bank udah cukup koreksi menyentuh MA 200 atau support-support yang saya Mhm. buatkan tadi, menurut saya itu udah cukup menarik banget untuk kita kolek. Oke. Ini menarik nih ya. Jangan lupa ya, Cuan Troopers, untuk lebih memperhatikan yang alpha stocknya itu memang di bulan ini lebih banyak ke arahnya blue chip gitu ya. Dan untuk yang second liner, third liner nanti bisa dipertimbangkan lagi ini untuk portofolionya gitu untuk menjadi nilai tambah gitu ya untuk portofolionya. Nah, Bro Bernard, dari perbankan kita beralih kita geser sedikit tadi habis perbankan ada teknologi gitu ya karena yang paling hot ini kan pasti energi. Nah kita ngelihat dulu nih dari sektor teknologinya seperti apa. Banyak banget yang langsung nanya terkait dengan GoTo dan juga terkait dengan Buka ini nasibnya seperti apa karena emang di 5 hari beruntun ini IHSG koreksi, GoTo Buka juga ikut koreksinya dalam juga ini. View-nya Yes. untuk sektor teknologi seperti apa sebelumnya Bro Bernard? Ya, waktu itu saya emang sempat rekomendasi juga Mhm. untuk ketika Iya. mendekati 340. Tapi saya sudah menyampaikan Mhm. jika dia jebol 320 stop loss. Dan Iya. selamat buat teman-teman yang stop loss ya, karena akhirnya trennya memang cenderung turun untuk GoTo. Dan Mhm. sampai sekarang belum ada tanda-tanda rejection. Bahkan kita Mhm. melihat saham-saham teknologi di Amerika Serikat sana seperti Shopee, kemudian di Mhm. Alibaba, cenderungannya trennya masih menurun. Sehingga untuk saat ini Mhm. kita masih wait and see terlebih dahulu. Kecuali kita lihat Buka. Buka ini saya sambil cek RTI ya. Teman-teman kalau tahu dia memiliki cash yang cukup banyak ya si Buka. Kenapa punya cash yang cukup banyak? Karena dia itu dana IPO-nya masih banyak dalam bentuk cash. Itu yang bisa kita lihat. Mhm. Dan di sini teman-teman bisa lihat di menu key statistik Buka. Teman-teman bisa lihat cash equivalent per share-nya itu di area 194. Cash Mhm. equivalent per share-nya. Jadi kalau Cash equivalent per share. menurut pandangan saya, jika dia udah mendekati area 200, itu udah cukup menarik. Tetapi sebelum ke area 200, ada support kuat yang akan diuji, yaitu di kisaran area 258. Tetapi sekali lagi, 258 ini, kalau tertembus, kalau tidak ada rejection, kita jangan melakukan pembelian. Oke? Kalau Oke. ada rejection, mendekati cash equivalent per share-nya 194 bisa spekulatif, tapi sekali lagi saham teknologi di kala suku bunga tinggi harus disiplin melakukan pembatasan risiko. Iya ya, ini yang harus di manage ya dan kadang menjadi masalah juga nih pasti bagi para cuan troopers untuk melakukan cut loss mungkin ya kalau emang udah pergerakan harga sahamnya harus cut loss gitu kadang-kadang susah gitu ya untuk melakukan cut loss. Nah sebelum kita beranjak ke pertanyaan yang selanjutnya saya juga mau informasikan kepada para cuan troopers gitu ya di minggu depan kita akan ada grand launching new spot by Sukor Sekuritas. Tada! Nah sama nih ya view-nya Bro Bernard sama saya juga sama ini adalah aplikasi New Spot by Sukor Sekuritas ya. Tampilannya simple banget dan gampang banget untuk para cuan troopers pergunakan gitu ya. Mulai dari tab-tabnya gitu ya. Ini tabnya pun di sini cuma ada 5 tapi mewakili semua yang para cuan troopers butuhkan. Nah, ini saya tunjukin yang paling bawah ini adalah kita punya daily update ya. Riset-riset menarik kita semuanya ada di sini ya, cuan troopers untuk melihat informasi-informasi menarik yang tadi Bro Bernard udah sebutkan dan riset-riset khusus dari cuan troopers dari para tim riset Sukor Sekuritas sendiri itu semuanya ada di sini dan juga yang bagian paling bawahnya di sini udah ada menu berita. Nah, gitu ya. Nggak kalah nih. Mungkin para cuan troopers yang biasa buka RTI gitu. Nah, ini buka aplikasi Spot by Sukor Sekuritas, New Spot juga bisa ngelihat berita-beritanya di bawah sini nih, lengkap nih ya. Karena kalau cuan troopers lihat ya dari sisi berita ini semuanya udah masuk nih. Ada daily gitu ya, ada research dan juga ada news harian. Itu semuanya udah ada di sini. Saya juga biasa ngelihat-ngelihat berita-berita dan juga riset-riset, target-target IHSG apalagi ya. Itu semuanya ada di sini ya, ada di New Spot by Sukor Sekuritas. Kita akan jelasin nanti satu persatu gitu ya, gimana Yes. cara pakainya seperti apa ya Bro Bernard ya. Utamanya tadi kan Bro Bernard ada bilang jangan lupa stop loss gitu. Kalau misalnya udah lewat level-level support. Nah ini kan sebenarnya di aplikasi New Spot itu ada ya Bro Bernard ya untuk Yes. aplikasi kita bisa
setting stop loss-nya di level berapa, kemudian trailing stop-nya di level berapa gitu. Ini kan ada semua nih ya. Jadi di sini di Nah, spot itu ini ada itu menu dia tuh. namanya advance order. Di sini teman-teman Mm-mm. bisa melakukan pembelian atau penjualan jika parameter tercapai. Jadi teman-teman bisa disiplin Mm-mm. menggunakan advance order. Tapi kalau teman-teman ngejar saham yang lari, teman-teman tentu saja pengen adanya namanya trailing stop. Jika turun berapa Betul. poin dari angka last price-nya, langsung buang kiri. Nah, ini ada menu namanya trailing. Nah, Jadi itu dia. istilahnya semuanya udah ada di handphone, mulai dari order, ada yang membantu yaitu advance order dan TS, plus yang paling penting juga kita dikasih update berita-berita tiap hari. Jadi teman-teman nggak usah pusing cari berita, di sini udah ada beritanya di Cuan Troopers Daily Update. Tiap hari dikasih tahu beritanya yang menarik apa, ada sentimen apa, market global apa, dan terakhir ada rekomendasi technical. Nah, Nah, teman-teman juga bisa join grup Telegram Sukor, klik di all menu. Di all menu nanti teman-teman bisa klik namanya di menu yang agak bawah, yakni starter kit. starter kit. Nah, di Tada. starter kit ini Iya. teman-teman bisa download PDF-nya untuk belajar. Jadi ini bukunya kita yang bikin bareng-bareng, atau nanti di buku ini juga ada 5 orang pemenang hadiahnya, dan bisa join grup Telegram langsung, forum diskusi, rekomendasi satu arah dan lain-lain. Langsung connect ke Telegramnya. Nah, Gitu. Oke. pembayarannya gampang banget, tinggal di eform.sukositas.com yang buka sekarang, minggu depan langsung dapat akses ke spot barunya. Karena kita akan launching hari Selasa depan tanggal 17 Mei. Wah, mantap banget ini, Bro Bernard. Dan tadi ya, yang perlu diperhatikan oleh para cuan troopers yang pakai advance order gitu ya, itu dihitungnya per poin ya, bukan per harganya yang dilihat, tapi poinnya ya, yang menjadi terms-nya untuk kemudian mengatur level-level trailing stop-nya seperti Nah, apa. stop, misalnya gini, misalnya Doit nih, aku kasih contoh ya, Doit. Mm-mm. Iya. Misalnya Doit, teman-teman lagi rally nih misalnya, mau nyentuh harga 300, harga Doit sudah menyentuh harga 600. Nah, ketika Mhm. dia lagi rally naik, teman-teman tulis, kalau turun misalnya 20 poin lah, turun 20 poin dari last price-nya, dia langsung hajar kiri. Jadi ini bisa digunakan teman-teman untuk mengamankan profitnya. Gitu. Oke. Wah, langsung banyak yang nanya ini. Sell trailing stop. Kalau kita udah dapat Iya. caranya, kita bisa trailing stop. Nah, Bro Bernard, ini sambil intermezzo banyak banget yang udah nanya nih terkait dengan fee-nya nih. Sukor pakai BCA bisa nggak ya? Karena kita emang kan awalnya emang kita pakainya BCA dan juga BRI ya untuk online trading ya. Dan juga fee-nya berapa nih katanya nih Bro Bernard? Oke, pembukaan kita bisa di eform.sukses.com atau nanti dari aplikasinya nanti langsung connect ke eform. Bisa rekening BCA BRI, jadinya cepat, maksimal 2-3 hari kerja, available di Google Play Store dan App Store. Fee-nya murah banget, kita hanya 0,15, 0,25 tanpa monthly fee. Dan bahkan kemarin ketika ada kenaikan pajak dari 10 ke 11%, kita nggak menaikkan fee sama sekali, tetap 0,15, 0,25. Seperti itu. Oke. Nah, ini kebetulan pertanyaan selanjutnya dari cuan troopers kita dari rismayanti.ik. Ini hanya untuk HP ya. Kalau desktop gimana nih, Bro Bernard nih? Desktop ada. Aku tiap hari lakukan analisa pakai desktop nih. Chartingnya Nah, desktop. tuh. Tadi itu aku ngomong itu sambil lihat chart. Aku nggak asal tapi aku gambar-gambar nih di sini nih. Iya ya, jadi jangan dipikir spot itu cuman ngembanginnya itu untuk yang handphone doang ya, karena kan kita komplit ya, kita kayak one stop service lah ya untuk sekuritas itu di handphone ada, kemudian via desktop juga ada, bahkan sebenarnya kalau kita mau pakai dealer, mau langsung pakai sale sendiri yang kayak konvensional gitu juga sebenarnya di support ada gitu ya, Bro Bernard ya. Maksudnya pajak yang kemarin kenaikan pajak dari 10 ke 11%. Tapi kalau teman-teman pajak jual atau withholding tax supaya pajak final sebesar 0,1% tetap dikenakan. Udah termasuk dari 0,15, 0,25 tadi. Dan pakai tab juga bisa. Seperti ini.
pakai tab juga bisa, compatible untuk any kind of device. Nah, ini ada yang nanya tentang fitur nih, Bro Bernard nih. Ada yang scalping pakai Sukor nggak? Ada fitur profit loss-nya nggak? Nah, ini ada dong ya. Profit dan loss-nya juga ada nih di Sukor Sekuritas ini, gain loss. Jadi nanti bisa ke tracking gitu ya, gain-nya berapa, kemudian loss-nya berapa. Nanti bisa dimasukin juga periodenya dari kapan sampai kapan, sehingga nanti bisa ke tracking gitu ya. Para cuan troopers kita ini selama trading di aplikasi spot itu cuannya berapa dan kemudian lossnya juga berapa. Pokoknya semuanya udah compatible lah ya. Apalagi tadi udah dilengkapi sama yang dijelasin oleh Bro Bernard, ada fitur starter kit. Jadi ada guidance dari tim educator kita yang biasa update via Telegram, via Instagram juga, via YouTube juga gitu ya. Jadi sebenarnya informasinya udah lengkap banget nih untuk para cuan troopers kita yang bergabung di New Spot by Sukor Sekuritas. Dan Nah, buat Bro Bernard. teman-teman untuk yang nasabah langsung aja bisa download aplikasi di App Store atau di App Store atau di Play Store, Spot by Sukor Sekuritas. Selasa teman-teman udah bisa login semua di aplikasi yang baru. Nanti bisa dicek. Nah, baik. Ini juga kebetulan nih, Bro Bernard ngomong pemberitahuan announcement yang tadi, ini ada yang nanya nih dari Coa Friendly. Malam kok, kalau sudah ada yang lama terus mau ganti ke yang baru gimana ya? Ini sebenarnya tinggal download aplikasi yang baru aja kan ya, setelah 17 Mei ini kan? Per minggu depan tanggal 17 Mei teman-teman udah bisa login semua. Dan jangan lupa nih Daniel, untuk menyemarakan acara tanggal 17 Mei nanti, teman-teman jangan lupa join di YouTube Sukor Sekuritas. Mungkin Daniel bisa tunjukin YouTube Sukor Sekuritas. Nanti ada Grand Launching Spot by Sukor Sekuritas. Nanti acaranya bakal meriah banget. Acara ini khusus kita dedikasikan kepada cuan troopers, para calon investor, calon trader yang mau bergabung dengan Sukor. Kita welcome banget. Intinya, we are family. That's why saya mengusung slogan tahun lalu Stronger Together, supaya kita bisa growing together, standing together, dan safer together. Mudah-mudahan kita terus menambah ilmu kita dan portofolio kita juga bisa terus bertambah seperti itu. Mantap banget. Nah, ini kita lihat nih pertanyaan yang menarik untuk Spot by Sukor Sekuritas. Apakah ada minimal top up RDN di awal pembukaan katanya? Ini kan biasa menjadi pertanyaan juga, Bro Bernard. Gimana nih untuk New Spot gimana? Nggak perlu duit, udah bisa buka rekening. Tapi disarankan diisi minimal 100.000 supaya rekening teman-teman nggak dormant. Karena setelah 5 bulan, kalau teman-teman buka rekening Sukor, nggak diisi 100.000, teman-teman apa? Rekeningnya mati. Rekeningnya mati terus gimana? Habis itu teman-teman buka rekening Sukor harus manual, nggak bisa buka rekening online lagi. Dan itu merepotkan buat teman-temannya, seperti itu. Nah, ini saya tunjukin dulu YouTube dari Sukor Sekuritas kita, karena nanti 17 Mei akan ada acara grand launching kita ya untuk New Spot by Sukor Sekuritas. Langsung di follow dan di subscribe ya YouTube dari Sukor Sekuritas. Kita akan ada push notification untuk para cuan troopers kita untuk bergabung dan bisa join di acara grand launching kita di 17 Mei 2022 nanti. Menarik banget pasti ini, nggak kalah menarik. Yes. Jangan lupa nanti minta Pak Jusanto untuk atur push notif nih di aplikasi yang baru untuk join YouTube-nya. Biar rame. Siap, dan gitu ya, buat semakin ramai. Ini teman-teman bisa difilter ya, bisa semua saham, bisa yang di watchlist teman-teman. Misalnya teman-teman udah bikin watchlist saham yang pengen dilihat hari itu. Running trade saham tersebut yang masuk watchlist teman-teman bisa langsung keluar di sini. Kemudian sektoral juga bisa. Kalau teman-teman mau cari yang syariah, cari aja Jakarta Islamic Index running rate-nya seperti apa. Gitu. Dan tutorialnya nanti Daniel bakal bikin ya seminggu sekali hanya di Instagram Sukor Sekuritas. Teman-teman bakal ada tutorial mulai dari buka rekening, pasang order, filter running trade dan sebagainya, itu semua akan kita kasih hanya untuk cuan troopers. Jadi tunggu program-program campaign-nya setelah 17 Mei ke depannya yang pasti bakal seru banget buat para cuan troopers. Gitu ya, bakal seru banget. Dan gimana ya, kita tuh kayak membuat New Spot by Sukor Sekuritas ini udah kayak rumah baru gitu ya bagi para traders kita, karena semuanya udah disediain, mulai dari fasilitas-fasilitas infrastrukturnya, informasi, aplikasi gitu ya, semuanya udah disiapin lah. Bahkan
sampai buku-buku yang menarik gitu ya. Salah satunya bukunya Bro Bernard, Merdeka Ya. Finansial, dan juga ada Bukan Kamus Biasa. Semuanya ini eksklusif untuk para cuan troopers kita ya. Jadi jangan lupa kalau mau bergabung langsung aja diklik di bagian e-form.sukorsekuritas.com gitu ya, dan jadi komunitas cuan troopers kita. Oke, Bro Bernard, kita balik lagi ke diskusi pergerakan market nih ya dari New Spot by Sukor Sekuritas. Kita balik ke pergerakan market, tadi kita sudah bahas dua hal. Kita bahas banking, kita sudah bahas teknologi, dan yang paling hot yang ditanya-tanyain, yang udah banyak nanya ini, para cuan troopers kita pengen nanya tentang emiten-emiten energi, emiten-emiten komoditas. Yes. Iya, ini nasibnya gimana ini ke depannya nih Bro Bernard? Bakal tetap to the moon nggak nih untuk komoditas kita? Karena kan kita dengerin di beberapa pekan lalu Rusia kemudian memberlakukan sanksi minyak gitu ya. Kalau mau beli minyak dari Rusia itu harus pakai rubel, dan ternyata itu berdampak sangat signifikan bagi pergerakan komoditas dan juga makroekonomi. Nah, ini kedepannya seperti apa nih Bro Bernard? Yes, tadi saya sudah sampaikan ya, selama perang antara Rusia dan Ukraina ini masih berlangsung dan sanksi ekonomi terhadap Rusia masih diberlakukan, dampaknya apa? Dampaknya terjadi supply-nya crash komoditas tersebut. Karena mengapa? Rusia merupakan negara penghasil komoditas. Selain waktu itu saya sebut juga penghasil kayu. Makanya saham kayu kayak Juli naik kencang tuh. Nah, itu udah sempat aku bocorin waktu aja sama Juli. Benar-benar. Yang paling penting saat ini adalah kaitan mengenai listrik dan lain sebagainya, supaya dunia ini tidak gelap gulita. Supaya dunia gelap gulita perlu apa? Batu bara. Nah, oleh karena itu dua emiten yang saya juga bahas bareng Bro MY. Thank you Bro MY buat referensinya ya. Yang pertama yang Alpha Stock adalah Indi. Ini bisa perhatikan di area 2.500. Teman-teman bisa stop loss ketat jika dia turun di bawah 2450. Resisten di area 2720 dan 2870. Tapi sekali lagi perhatikan di cuan trooper daily update tuh. Cek, harga call-nya lagi naik atau enggak. Kalau harga lagi turun, itu malah good opportunity untuk speculative buy on the weakness. Kalau naik ya nggak apa-apa, nanti pasang trailing stop di export. Dan selanjutnya selain Indi ada Doit. Doit ini kontraktor batu bara, jadi dia yang ngerjain yang punya penambangan batu bara kan butuh ditambangin. Nah, yang ngerjain ini Doit. Doit ini bisa perhatikan area-area supportnya di kisaran area 466 dan juga di kisaran area 490. Jadi bisa bridge dua area tersebut, tetapi disiplin stop loss jika dia turun di bawah 444 dan resisten 560 dan selanjutnya di area 600. Nah, selain tadi batu bara, tadi aku juga sebut kayu. Kayu itu apa? Suli. Iya. Teman-teman cek di RTI. Oke, RTI ini masih teman setia saya juga selain spot ya. Jadi teman-teman bisa baca di buku Merdeka Finansial. Saya ajarin caranya pakai RTI juga di sini. Nah, di sini kita lihat Suli. Nah, ini Suli. Merah terus, tapi 2 kuartal terakhir di tahun 2021 mengalami peningkatan performa cukup signifikan. Kenapa? Karena dia jual kayu triplex dan penjualan dari Suli meningkat karena demand-nya yang naik, ekonomi mulai pulih. Nah, belum ini si Rusia ini kan juga penghasil kayu, tapi dia kena sanksi ekonomi. That's why potentially di Q1, Q2 tahun ini selama perang Rusia Ukraina masih berjalan, ini potensialnya oke banget ya potensinya. Tapi sekali lagi saham ini likuiditasnya lumayan minim, masuknya jaga exposure jangan terlalu banyak, plus disiplin stop loss, pasang advance order, pasang TS di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Siap. Ini kebetulan ada yang nanya tadi emiten kayunya apa, udah dijawab tadi ya sama Bro Bernard. Ada Suli gitu ya yang hari ini terpaksa harus disuspend oleh Bursa Efek Indonesia karena emang dari kemarin pergerakannya sangat-sangat signifikan begitu ya, ketika disadari oleh market gitu bahwa harga kayu ini bisa melonjak sangat signifikan terkait dengan perang Rusia dan juga Ukraina. Nah, ini ada yang nanya dari Yantikom Suli. Ya, benar banget. Itu dia emiten yang dimaksud gitu ya untuk komoditas. Nah, tadi ada beberapa juga yang memperhatikan emiten terkait dengan Doit gitu. Untuk Doit tadi juga udah disebutin oleh Bro Bernard.
level-level resisten, supportnya seperti apa. Nah, tapi kalau kita bandingin ya, Bro Bernard, dari emiten-emiten komoditas yang banyak banget udah meroket gitu, ada batu bara, ada minyak, gitu yang ada nikel gitu ya, ada emas juga yang banyak banget diperhatiin oleh para cuan troopers dan pelaku pasar di beberapa hari belakangan ini. Sebenarnya yang bagus di kala-kala market lagi koreksi kayak gini tuh yang mana ya sebenarnya, Bro Bernard? Apakah tetap di batu bara atau gimana nih? Batu bara bagus, terutama short, medium masih Mhm. bagus. Tapi kalau untuk jangka Mhm. panjang, batu bara ini terkendala karena ESG, sama kayak CPO, Hmm. di mana dia Mhm. kurang ramah lingkungan lah dianggapnya. Nah, oleh karena Mhm. itu, kalau untuk jangka menengah panjang, saya cukup yakin sama emiten-emiten kaitan mengenai electric vehicle. Karena mengapa? Di Iya. kuartal 1 di tahun 2022 ini, penjualan Tesla mencatatkan rekor all time high-nya dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Tandanya apa? Masyarakat mulai Mhm. sadar pentingnya ramah lingkungan. Perlu namanya save the earth untuk generasi-generasi kita selanjutnya. That's why saham-saham kaitan yang Mhm. ini menjadi buruan. Yang untuk Alpha Stock ya, Alpha Stock, teman-teman bisa perhatikan Harum ya. Karena kenapa? Saya tadi pagi di saham pagi bilang, Harum ini masuk MSCI small medium cap, dan Betul. dia kena area support yang cukup kuat di area 99 sampai 97. Stop loss nanti bisa di kisaran area 96 dengan ada gap di atasnya di area 11.000 dan nextnya 11.900. Itu untuk Alpha Stock. Tetapi ada tentu saja yang konvensional, teman-teman bisa perhatikan Antam, tapi Antam ini perhatikan stop loss jika dia jebol di area 2.300. Mhm. Kemudian yang trennya masih menarik sebenarnya selain Harum adalah Inco, di mana Inco ini dia ada rejection di area support kuatnya di area 6650 dan dia juga masuk MSCI baru aja. Jadi 6650 support kuat, perhatikan area gapnya di area 7150 sampai kisaran 7300. Tetapi berita baiknya Harum dan juga Inco ini baru aja masuk MSCI. Itu yang perlu diperhatikan. Ada Mhm. betul banget. Perhatikan, jangan sampai teman-teman waktu stock split teman-teman belum jual sebagian, karena biasanya ketika stock split itu ada kecenderungan investor melakukan aktivitas taking profit. Nah, untuk jangka menengah ke panjang juga, tadi ada yang sebut properti gimana? Properti udah cukup kuat, Mhm. tapi memang saat ini inflonya belum ke sana, nggak bisa di tradingin, tetapi proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depannya habis komoditi boom, biasanya properti boom. Dan saat ini properti-properti udah di area support yang cukup kuat ya, seperti SMRA di area 650, target support di area 1200 untuk SMRA. Dan PSDE juga di area support kuat, area sekitar 880, target support di area 1500. Tapi biasanya properti boom Mhm. ini terjadi ketika banyak masyarakat sudah mengakumulasi kekayaan dari komoditi boom ini, baru mereka beralih ke properti. Seperti itu. Gitu ya. Memang cycle-nya seperti itu ya. Nanti kalau udah ada commodity boom, akan ada property boom. Tapi seperti yang Bro Bernard tadi bilang, kita harus garis bawahi, sepertinya inflow-nya belum ngarah ke sana ya. Jadi Yes, makanya untuk harus panjang. sabar. Betul, bukan untuk trading lah Mhm. istilahnya kayak gitu. Iya, betul, betul, betul. Nah, Bro Bernard, ini kita masih nggak berasa gila. Ini tersisa 5 menit kita ngobrol menarik banget dari tadi ini Bro Bernard. Ini Bro Bernard sebenarnya saya penasaran sih ya dari awal kita ngobrol-ngobrol di media sampai kita ngobrol-ngobrol sekarang. Ini kan banyak banget nih ilmu yang Bro Bernard ini kuasai gitu ya terkait dengan pasar modal dan bisa share untuk para cuan trooper semua gitu. Ini sebenarnya salah satu figur-figur inspirasional pasar modal bagi Bro Bernard ini sebenarnya siapa sih ini versi Bro Bernard sendiri? Nah, di buku ini aku juga sebut ya bahwa salah satu tokoh Heeh. panutan saya pertama kali saya belajar saham secara teknikal untuk membatasi kerugian, pasang saldo Mhm. aman, dan why aplikasi Sukor ini arahnya lebih cenderung trading ya daripada investing, karena saya Iya. banyak belajar dari Ibu Ellen May. Ibu Ellen May itu mentor saya, guru Oke. saya belajar sama dia 2017-2018, belajar mengenai classical technical analysis,
belajar mengenai pembatasan risiko dan lain sebagainya dari Ibu Ellen May. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali karena Ibu Ellen May juga saya bisa tahu nih gimana mengatur money management, membatasi risiko dan mengatur kapan poinnya, dan semuanya juga saya rangkum di buku ini. Dan secara fundamental saya juga masukin di sini, saya belajar banyak dari Ibu Indrawati Wijoyo selaku presiden dari Sukor Sekuritas, di mana beliau ini benar-benar istilahnya when you buying the stock you have to understand the business. Jangan sampai kita beli nggak tahu. That's why ilmu yang saya implementasikan selama ini, saya what to buy-nya di sini saya ada what to buy. Saya pakai fundamental analysis, metodenya ada di semua di sini. Dan untuk technical analisisnya saya pakai classical technical analysis yang saya pelajari dari Ibu Ellen May, dan semuanya jadi ada rangkumannya di sini semua nih. Mantap, berarti wajib punya lah ya. Ini seperti cuan troopers kita ini ada Yantikom. Dia bilang, dia mengomentari, saya kagum loh sama Bro Bernard, baca cerita kisahnya dari kecil sampai sekarang. Wah, ini kudu punya nih, harus punya ini bukunya Bro Bernard ini ya, Merdeka Finansial melalui investasi saham gitu ya, karena akan banyak trik-trik menarik terkait dengan bagaimana kita harusnya bersikap gitu ya, mengambil sikap supaya bisa sukses di dunia pasar modal. Nah, satu pertanyaan terakhir ini Bro Bernard. Sorry, ini ada yang jawab, ada yang komen Resa dari Resa.niguesar8. Jadi pengen beli bukunya kok. Waduh, ini kemarin udah pada kehabisan ini kayaknya ya. Bro Bernard ya dari di Tokped masih ada ya? Bisa aja, Tokped, Shopee atau hari ini screenshot. Coba cicilan ya. Ini hari ini spesial, jangan lupa ya di screenshot IG live kita, kemudian tag di @sukorsekuritas, tag juga di gua dan juga di Bro Bernard. Nanti untuk para cuan troopers yang beruntung tentunya akan mendapatkan buku dari Bro Bernard, Merdeka Finansial melalui investasi saham secara cuma-cuma gitu ya. Tapi jangan lupa ya di screenshot dan juga di tag ke kita semua. Oke. Jangan lupa juga minggu depan ikut grand launchingnya Spot. Kita ada acara hari Selasa, kita nggak ada TikTok, kita gantiin YouTube Live jam 6.30 di YouTube Sekuritas. Kita akan launching aplikasi baru bersama para influencer saham yang tentunya teman-teman udah kenal lah, yang saya jadi bintang tamu kita. Top, pokoknya segalanya lah ini buat para cuan troopers kita ya. Kita kasih yang terbaik nanti di tanggal 17 Mei 2022 pada saat grand launching New Spot by Sukor Sekuritas. Satu pertanyaan terakhir buat Bro Bernard. Tipsnya untuk para cuan troopers ini untuk bertransaksi di pekan depan. Kita ngelihat indeks harga saham gabungan di hari ini, di hari Jumat, ditutup di zona hijau memang gitu ya. Tapi apa nih bekal-bekal buat para cuan troopers kita yang akan bertransaksi melalui ini Spot by Sukor Sekuritas di pekan depan nih? Oke, jadi di minggu depan teman-teman kalau mau trading, lakukan aktivitas trading secara cepat dengan pembatasan risiko. Karena masih ada satu uncertainty yang kita tunggu-tunggu. Sekali lagi ada satu hal yang kita tunggu-tunggu. 23, 24 Mei kaitannya mengenai rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai kenaikan suku bunga. Biasanya kalau kenaikannya ini melebihi ekspektasi, banyak aktivitas investor melakukan taking profit terlebih dahulu. Di tanggal 26-nya. Nah, di tanggal 26-27 ini kita perhatikan tadi beberapa area support kuatnya. Mulai dari area 6580, area 6480 dan area 6050 serta 6200. Ingat angka tersebut, teman-teman di area tersebut bisa cicil beli, terutama saham-saham penggerak indeks, yaitu sektor perbankan. Saya tadi suka BRI dan BNI. Atau kalau teman-teman masih ada waktu untuk trading, jangan lupa pasang sabuk pengaman di trailing stop atau advance order Sukor. Teman-teman bisa coba di sektor komoditas batubara selama perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung, it will be good. Apalagi jika nanti China mulai membuka lockdownnya pelan-pelan. Plus yang ketiga adalah teknologi. Kita gunakan strategi spekulatif buy atau button fishing. Ketika udah dia kena support kuat kayak BBIB hari ini bisa spekulatif, tetapi sekali lagi dengan pembatasan risiko. Contohnya BBIB pembatasan risiko, jika kita spekulatif bisa hapus. Atur porsi, alpha stock jangan lebih banyak daripada sektor-sektor yang sesuai dengan IHSG. Dan mudah-mudahan portofolio teman-teman bisa semakin cantik ke depannya bersama Sukor Sekuritas. Pilihlah Sukor, mantap. Brokermu, stronger together.
Top, stronger together ya. Pilihlah Sukor sebagai brokermu ya, para cuan troopers kita. Jangan lupa. Thank you banget atas waktunya nih, Bro Bernard. Banyak banget masukan-masukan, level-level yang perlu diperhatikan oleh para cuan troopers dan juga bekal-bekal emiten, bekal-bekal menarik yang perlu diperhatikan oleh cuan troopers untuk bertransaksi di indeks harga saham gabungan kita di pekan depan. Thank you banget dan jangan lupa untuk cuan troopers ya, saksikan grand launching kita di 17 Mei 2022 nanti via YouTube Sukor Sekuritas. Push notification-nya pasti akan kita kirimin untuk para cuan troopers semuanya. Oke, thank you banget Bro Bernard. Sampai ketemu lagi nanti langsung habis liburan kita langsung grand launching ya Bro Bernard ya. See you, makasih ya. See you.